Kobaran api membakar sejumlah rumah di area kompleks perusahaan jasa kereta api Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat pagi tadi. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. 15 rumah terbakar dengan total 120 jiwa terdampak. Saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan ratusan warga yang terdampak dievakuasi sementara di depan Jalan Raya Garuda dekat stasiun Kemayoran. Akses kereta api di stasiun Kemayoran pun sudah kembali beroperasi normal. Diduga konsleting listrik, sementara sambil menunggu penyelidikan dari pihak kepolisiannya sudah digaris polis dugaan sementara dari konsleting listrik. Apakah ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Di Semarang, Jawa Tengah, penertiban bangunan liar di kawasan Ngemplak Simongan diwarnai ketegangan. Pemilik kios permanen yang menolak dibongkar sempat melawan sehingga petugas Pamong Praja membawa paksa. Dengan berteriak histeris, pemilik kios mencoba melawan petugas agar menunda untuk melakukan pembongkaran. Namun Satpol PP tetap melaksanakan tugasnya karena sudah melewati waktu yang ditentukan dan pemilik kios telah menerima ganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Satpol PP masih akan terus menertibkan bangunan liar yang berdiri bukan di atas milik yang sah. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan membahas isu-isu fenomenal, kontroversial dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Mari langsung saja kita mulai iNewsroom malam hari ini dari Bekasi, Jawa Barat. Tingginya lonjakan pasien COVID-19 membuat tenaga kesehatan kewalahan di RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk tetap memberikan pelayanan, RSUD Kota Bekasi merekrut puluhan tenaga medis dari berbagai sekolah perawat. Ratusan pasien COVID di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi hingga Senin 28 Juni 2021 masih menjalani perawatan oleh tim medis. Selain di dalam ruang perawatan, beberapa di antaranya masih menempati tenda-tenda yang berada di halaman rumah sakit. Banyaknya pasien yang masih dirawat membuat pihak rumah sakit kewalahan melayani pasien. Untuk mengantisipasi lonjakan pasien, RSUD Kota Bekasi terpaksa merekrut tenaga medis terdiri dari perawat dan dokter yang berasal dari sekolah keperawatan dan organisasi profesi. Hari ini kami sudah rekrut ya perawat dan kita juga sudah hubungi sekolah-sekolah tinggi perawat yang ada di Kota Bekasi ya untuk perawat yang sudah lulus ya untuk bisa bergabung dengan RSUD dalam bentuk tenaga relawan yang dibiayai oleh APBD sebanyak 40. Tadi kami sudah rekrut kurang lebih dapat 5 orang dan mulai bekerja besok. Selain di tenda-tenda perawatan, pasien COVID yang menempati gedung E lantai 4 dan 5 hingga kini masih menjalani perawatan. Hingga Senin 28 Juni 2021, jumlah pasien COVID yang sembuh di RSUD Kota Bekasi sebanyak 245 orang, sementara 374 masih menjalani perawatan. Tidak hanya berdampak pada keterisian rumah sakit, lonjakan kasus COVID-19 juga berdampak pada antrean jenazah yang harus ditangani. Di Purwakarta, Jawa Barat, sebanyak 7 jenazah pasien COVID-19 harus menunggu untuk diurus RSUD Bayu Asih. Pihak rumah sakit mengaku keterlambatan pengurusan jenazah disebabkan faktor kurangnya tenaga pemulasaran. Saat ini hanya ada 2 petugas yang sehat untuk mengurus jenazah. Sementara 3 lainnya dan 8 tenaga bantuan dari BPBD harus menjalani perawatan karena terpapar virus corona.
Rusun Nagrak Cilincing yang sudah 7 hari dibuka terus kedatangan pasien COVID-19. Pasien COVID-19 di Rusun Nagrak melonjak hingga 1.000 orang lebih. Dalam beberapa hari saja, 5 tower di Rusun Nagrak sudah menampung ataupun dapat menampung 5.000 orang. Namun furnitur dan fasilitas untuk menginap masih belum lengkap. Rusun Nagrak dialihfungsikan menjadi tempat isolasi pasien tanpa gejala atau OTG karena Wisma Atlet penuh dan diprioritaskan bagi pasien dengan gejala ringan dan sedang. Bagaimana situasi dan kondisi Rusun Nagrak? Kita akan bergabung bersama dengan Armalina di sana. Armalina, Anda yang paling mengetahui seberapa banyak intensitas kedatangan pasien di Rusun Nagrak dan bagaimana fasilitas ini mampu untuk menunjang kesehatan pasien? Ya, Abraham dan juga pemirsa, dalam waktu 7 hari saja Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Rusun Nagrak, Jakarta Utara beroperasi. Ini sudah ada setidaknya lebih dari 1.000 pasien yang dirawat di sini. Di mana ini juga cukup ada peningkatan pasien yang cukup tinggi jika dibandingkan pada hari kemarin. Padahal kemarin ini baru ada sekitar 670 pasien yang dirawat. Namun hari ini sudah terhitung hingga lebih dari 1.000 pasien COVID-19 yang dirawat. OTG atau orang tanpa gejala. Dan untuk di Rumah Sakit Darurat di Rusun Nagrak, Jakarta Utara sendiri ini memiliki 5 tower, yang diantaranya ini tower 1 hingga tower 4 ialah untuk tower pasien yang dirawat, sedangkan Kami mohon maaf atas gangguan teknis komunikasi kami yang terputus dengan Armalina yang melaporkan dari Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara. Tapi yang jelas di sana disebutkan sudah ada intensitas kedatangan pasien, disebutkan sedikitnya 1.000 orang sudah masuk di sana dengan kapasitas 5.000 dalam sepekan terakhir baru beroperasinya rusun ini. Dan pemirsa, kasus penularan COVID-19 pada anak meningkat pesat di Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.